Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ratna Yudiati, dosen Prodi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan PDD UKT-PT di bidang pengajaran untuk mata kuliah Pengauditan 1. Pengauditan 1 adalah mata kuliah wajib untuk Prodi S1 Akuntansi dengan bobot 3 SKS. Prasyarat mata kuliah ini adalah akuntansi keuangan menengah 1 dan mata kuliah ini menjadi syarat untuk mengambil mata kuliah pengauditan 2. Materi pengauditan 1 dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pengenalan audit dan lingkungan pengauditan, perencanaan audit, dan pengantar metodologi pengujian audit. Metode pembelajaran di mata kuliah ini terdiri dari ceramah, kegiatan diskusi, dan case-based learning. Dosen akan membuka kelas dengan menyampaikan ceramah atas teori atau materi yang dianggap penting untuk diketahui mahasiswa. Kemudian akan ada beberapa contoh kasus yang akan dibahas di kelas untuk setiap materi. Mata kuliah ini menggunakan sinkronus dan asinkronus sebagai sistem pembelajaran yang digunakan. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa akan mampu menguraikan fungsi dan peran audit bagi perusahaan, menganalisis prosedur audit suatu perusahaan dengan menggunakan pendekatan audit berbasis resiko, dan mempresentasikan hasil analisis tersebut dengan bertanggung jawab dan berkualitas. Terdapat 11 sub CPMK untuk mata kuliah ini, yaitu mampu menguraikan berbagai jasa yang dapat diberikan akuntan publik berdasarkan Undang-Undang Akuntan Publik dan standar profesi akuntan publik yang berlaku. Mampu menguraikan unsur dan fungsi laporan auditor. Mampu mengidentifikasi opini auditor berdasarkan standar audit yang berlaku. Mampu menganalisis situasi yang mengancam independensi auditor berdasarkan kode etik profesi akuntan publik. Mampu mengidentifikasi asersi audit dan menguraikan relevansinya pada suatu perikatan audit. Mampu menganalisis bukti audit yang dibutuhkan untuk suatu asersi audit dengan mengacu pada standar profesi akuntan publik. Mampu menguraikan proses penerimaan klien dengan mengacu pada standar profesi akuntan publik. Mampu menganalisis tingkat resiko audit suatu perusahaan dan tingkat materialitas yang dibutuhkan dengan mengacu pada standar profesi akuntan publik. Mampu menganalisis tingkat keandalan tiap komponen pengendalian internal pada suatu perusahaan dengan mengacu pada standar profesi akuntan publik. Mampu menganalisis risiko fraud pada suatu perusahaan dan dampaknya pada risiko audit dengan mengacu pada standar profesi akuntan publik. Mampu menganalisis perencanaan audit suatu perusahaan dengan mengacu pada standar profesi akuntan publik. Komponen penilaian mata kuliah ini terdiri dari 5 item, yaitu kehadiran dan keaktifan sebesar 5%, kuis 15%, studi kasus 40%, UTS dan UAS masing-masing 20%. Untuk video pembelajaran ini, saya akan menampilkan kegiatan pembelajaran untuk mata kuliah pengauditan 1 pada pertemuan kelima. Mata kuliah pengauditan 1 pada pertemuan kelima memiliki sub CPMK mampu mengidentifikasi asersi audit dan menguraikan relevansinya pada suatu perikatan audit. Untuk lebih jelasnya, mari kita menyaksikan video pembelajaran yang sudah saya siapkan. Oke, baik, kita mulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Terima kasih teman-teman untuk kegiatan kita kelas kita pada pagi hari ini. Kelihatan sudah pada hadir semua. Mungkin ada beberapa yang masih proses untuk bergabung dengan Zoom, tapi kita bisa langsung mulai untuk kegiatan pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita mulai kegiatan, mari kita buka kegiatan dengan berdoa atau dengan berdoa berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Oke, teman-teman. Jadi cross check dulu ya bahwa untuk hari ini adalah mata kuliah pengauditan 1, benar ya? Tidak ada yang salah kelas ya teman-teman ya? Oke. Jadi untuk itu kelihatan mata kuliah pengauditan 1. Baik, kalau kita lihat ya teman-teman, untuk hari ini kita sudah masuk ke pertemuan kelima. Jadi kita coba lihat dulu untuk kegiatannya ya. Jadi kita sudah masuk ke pertemuan kelima ya. Jadi kita sudah masuk ke pertemuan kelima yaitu materi asersi audit. Nah, kalau dilihat
minggu lalu kita sudah membahas. Jadi kalau minggu lalu kita masih membahas semacam pengenalan audit ya. Audit itu apa ya? Kayak kemarin bicara audit itu apa? Audit itu ngapain tuh, hasil akhirnya apa? Fungsinya apa? Ya, waktu di pertemuan ketiga, waktu di pertemuan keempat kita bicara tentang kode etik ya. Kode etik auditor, sudah ada studi kasus ya tentang kasus-kasus krisis ya yang disebabkan ketika akuntan main ya. Jadi jangan tiru ya. Saya ngajarin bukan untuk teman-teman niru seperti itu, tapi untuk apa namanya mencegah ya begitu. Selanjutnya sekarang kita akan masuk ke materi yang sudah mulai sekarang teknis audit ya. Untuk sudah mulai teknis audit yaitu terkait dengan asersi audit untuk materinya seperti itu. Oke, langsung kita mulai untuk kegiatan materinya. Baik, untuk materi hari ini adalah asersi audit. Nah, jadi tujuannya nanti setelah kelas ini selesai, targetnya adalah teman-teman mampu untuk mengidentifikasi asersi audit. Maaf sebentar. Teman-teman mampu untuk mengidentifikasi asersi audit dan relevansinya itu kalau buat audit itu sebenarnya kenapa sih? Apa fungsinya asersi? Kenapa saya harus tahu asersi? Seperti itu ya. Nah, agenda kelas pembukaan ya sudah saya buka tadi, lalu penjelasan materi nanti kalau ada contoh kasus ya, karena semua kelas saya selalu ada kasus ya, kasus untuk kita diskusi bareng-bareng di kelas. Kalau nanti ada diskusi, nanti pembahasan dan penutup. Baik, asersi. Jadi kalau kita bicara tentang materi asersi ya, asersi itu adalah pernyataan manajemen yang terkandung di laporan keuangan, bisa implisit atau eksplisit ya. Misalnya teman-teman saya rasa pada titik ini sudah ngambil pengauditan 1, sudah pada ngambil mata kuliah AKM ya, itu sudah tahu akun-akun yang ada di laporan keuangan, sudah tahu wujud laporan keuangan ya. Jadi misalnya saja teman-teman di laporan keuangan ya itu tercantum satu baris ya tertulis mesin dan pabrik 150 juta. Nah sebenarnya itu secara implisit itu manajemen tuh dia menyatakan sesuatu gitu loh. Tapi kalau dibuat pakai kalimat perusahaan menyatakan bahwa perusahaan memiliki aset mesin sebesar, ya kan panjang banget jadinya. Kan begitu ya, sehingga nah itu makanya implisit. Jadi hanya dengan tertulis satu baris mesin dan pabrik 150 juta sebenarnya manajemen itu membuat beberapa pernyataan. Nah, apa aja sih pernyataannya? Contoh ya yang ada di sini yaitu contohnya di sini adalah pada 31 Desember. Jadi perusahaan itu menyatakan bahwa pada 31 Desember 2017 perusahaan benar-benar loh memiliki mesin dan pabrik senilai 150 juta. Kayak gitu. Jadi sebenarnya ada kalimat yang secara implisit di situ. Nah, itu adalah asersi audit. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa auditor perlu tahu ya asersi audit? Nah, audit kita lihat ya, untuk asersi audit, mengidentifikasi asersi audit itu adalah tahap pertama dalam suatu tahap pertama di fase 1. Jadi ketika kita namanya auditor, kita itu merencanakan ngaudit. Kita mau melihat ini perusahaan ini di auditnya perlu hati-hati apa perlu bisa agak santai apa kita harus teliti banget ya. Tahap pertama itu kita harus tahu asersinya. Ya, asersi perusahaannya. Nah, secara umum ya satu laporan keuangan itu ada 5 asersi. Ya, secara umum itu ada 5 asersi. Jadi maksudnya apa Bu 5 asersi? Jadi gini, langsung pakai contoh aja. Nah, jadi 5 asersi itu begini, per item yang ada di laporan keuangan, secara implisit sebenarnya manajemen menyampaikan 5 hal per item. Contoh ya, tadi contoh yang mesin 150 juta. Asersi yang pertama adalah keberadaan atau keterjadian. Berarti perusahaan, manajemen menyatakan bahwa aset mesin 150 juta itu benar-benar ada. Nah, itu pernyataan pertama. Pernyataan kedua, kelengkapan. Aset 150 juta ini sudah mencakup semua aset perusahaan. Itu pernyataan kedua. Pernyataan ketiga, hak dan kewajiban. Aset 150 juta ini semuanya sudah hak perusahaan. Tidak ada aset yang sudah di pabrik perusahaan misalnya tapi tidak bisa dipakai perusahaan. Ya itu. Terus yang pernyataan keempat, penilaian. Aset 150 juta ini sudah dinilai secara tepat oleh perusahaan, nilainya 150 juta. Dan pernyataan kelima, manajemen menyatakan bahwa laporan keuangan ini sudah diklasifikasikan, dijelaskan, informasinya sudah lengkap. Ya, informasi-informasi tambahan yang dibutuhkan oleh pembaca laporan keuangan berkaitan tentang aset mesin itu sudah ada di laporan kami semua. Jadi hanya dengan sepotong laporan keuangan ya, misalnya teman-teman sudah belajar AKM 1 ya, sudah laporan posisi keuangan. Dan jadi satu laporan posisi keuangan ya sebenarnya secara implisit per itemnya itu tuh per item loh ya, menyatakan 5 hal ini dan bukan satu semua, per item. Jadi kas, berarti kas itu ada perusahaan bilang kasnya itu benar-benar ada loh, kasnya sudah lengkap loh, kasnya itu saya semua loh, hak dan kewajiban itu saya semua loh.
penilaian atau alokasi, kasnya sudah benar loh nilainya, sudah hitungannya sudah benar semua. Penyajian ungkapan kasnya ini sudah disajikan secara lengkap loh infonya, nggak ada yang ketinggalan. Itu ya, per item loh. Bayangin ya laporan keuangan kalian sudah lihat ada segitu banyaknya. Kalau misalnya per item dibuat kalimat pernyataannya itu berapa lama buatnya, berapa halaman kan kayak gitu ya. Sedangkan makanya versi ringkes ya di laporan keuangan seperti itu. Nah, sekarang, terus kenapa saya sebagai auditor, saya perlu tahu ini. Gampangnya gini teman-teman, kita tuh mau ngecek laporan keuangan. Nah, gimana kita bisa ngecek kalau aja kita aja nggak tahu isinya laporan keuangan itu apa. Nah, jadi dengan kita ngerti, oh, jadi maksudnya ketika manajemen nulis kas 100, maaf, ketika manajemen nulis mesin 150 juta, itu dia sebenarnya tuh bilang 5 hal ini loh. Jadi kalau gitu, aku biar bisa ngaudit, aku tinggal ngecek. Bener apa enggak kan yang dia bilang. Bu, tapi saya punya pertanyaan, Bu. Ini kan per aset ini kayaknya banyak ya, aset, utang, transaksi ini kayaknya luas banget ya, Bu. Aplikatifnya gimana ya per akun, Bu? Saya kan nanti, misalnya saya fresh graduate, lulus kan saya nanti jadi anak baru nih. Pasti kan saya ngauditnya nggak langsung besar-besar, masih kecil-kecil per akun. Jadi gimana dong, Bu? Nah, untuk mempermudah ya, untuk aplikatifnya nanti dari 5 asersi utama itu dibuat lebih detail per akun. Nah, jadi istilah asersi turunan lah ya. Jadi misalnya asersi transaksi ya, asersi transaksi itu dibagi jadi 5 asersi. Asersi transaksi itu berarti asersi yang masuk akun laba rugi ya, laporan laba rugi. Itu asersi keterjadian, kelengkapan, akurasi, cut off dan klasifikasi. Nah, jadi buat lebih detail. Jadi kalau nanti teman-teman kebagian yang ngerjain ngecek asersi yang ini, asersi apa yang kena bagian yang laba rugi, berarti ngeceknya ini asersinya. Sama asersi saldo dibuat lebih detail, ada 4 ya asersinya, keberadaan, kelengkapan, hak kewajiban, penilaian dan alokasi. Jadi kalau teman-teman nanti misalnya tugas audit kebagian kena audit kas misalnya, berarti 4 hal ini yang nanti teman-teman cek gitu. Nah, mungkin gampangnya ya, kita coba pakai contoh yang mungkin sedikit lebih detail ya, berkaitan tentang Bu, ini nanti ngaruhnya gimana untuk saya ngaudit. Nah, jadi gini teman-teman ya. Jadi ketika kalian, misalnya salah satu kalian jadi staff audit associate baru mulai, kalian kebagian ngaudit suatu perusahaan di mana kalian kebagian akun persediaan 130 juta. Persediaan 130 juta, oh berarti saya apa aja yang harus saya cek ya Bu? Nah, things to do-nya saya buat daftar pertanyaan. Jadi kalian tuh buat daftar, kalian tanya, berarti ini apa saja yang harus saya tanyakan ya, apa saja informasi yang harus saya dapat ya untuk bisa ngecek asersi ini. Langsung ke contoh. Contoh, keberadaan. Saya bertanya-tanya sebagai auditor, ini apakah persediaan 130 juta ini sudah benar-benar ada secara fisik ya? Nah, gitu. Selanjutnya, kelengkapan. Apakah 130 juta ini sudah mencakup semuanya? Gimana kalau ada persediaan yang dititip ya di partner toko, misalnya yang menjual minyak goreng partneran sama Indomaret. Nah, tapi ada yang masih toko, itu hitungannya punya perusahaan itu bukan ya? Itu masuk nggak ya ke laporan? Nah, itu. Terus hak dan kewajiban. Ini 130 juta sudah hak perusahaan semua nggak? Jangan-jangan ada yang belum hak perusahaan, karena perusahaan belum bayar misalnya. Lalu penilaian. Ini 130 juta ini sudah benar belum ya nilainya? Jangan-jangan ada diskon yang belum masuk. Jangan-jangan ada salah hitung. Jangan-jangan ada, nah itu dibuat daftar pertanyaan yang mau teman-teman tanyakan. Bu, satu asersi harus satu pertanyaan? Enggak. Nah, ini contohnya sudah ada di sini ya. Nah, jadi bisa satu asersi itu ada beberapa pertanyaan yang kalian data begitu. Dan kadang-kadang beda akun akan agak berbeda. Misalnya yang keberadaan hampir selalu sama ya, tapi biasanya ada beberapa akun akan ada sedikit perbedaan begitu. Nanti ini kalian itu tahapannya. Jadi kalian sudah tahu kalian harus ngecek apa, kalian buat deh data pertanyaan yang mau saya cek gitu. Nah, itu contoh yang asersi saldo ya. Nah, ini yang contoh asersi yang transaksi ya. Asersi yang transaksi juga sama ya. Misalnya penjualan, ada kalian kena kebagian ngaudit penjualan 230 juta. Nah, berarti keterjadian ini benar-benar sudah kalian buat daftar pertanyaan, benar-benar kayak terjadi 2017 lengkap. Sudah lengkap nggak ya? Jangan-jangan ada yang ketinggalan. Penjualannya belum dicatat. Akurasi sama akurasi. Hitungan sudah benar belum ya? Diskonnya sudah dihitung belum ya? Nah, benar nggak ya? Cut off, hanya agak beda dikit ya. Cut off berarti ini 230 juta beneran tahun 2017 semua kan? Ini nggak ada yang 2018 katut kan di 2017. Nah, itu khusus untuk transaksi ada cut off. Yang terakhir klasifikasi. Ini akunnya udah bener nggak ya? Ini beneran penjualan barang dagang semua ya? Jangan sampai 230 juta ini apakah jangan-jangan ada yang pendapatan jenis lain yang katut masuk di situ. Nah, itu ya, itu terkait tentang asersi. Nah, jadi ini things to do-nya. Jadi mereka kalian sudah tahu, saya mau ngaudit penjualan, saya coba ngecek daftar pertanyaan. Saya mau nanya apa aja ya. Nah, kayak gitu. Nanti kalau kalian sudah, jadi kalian selanjutnya, berarti saya ngapain Bu? Misalnya kalian mau tahu yang asersi keterjadian.
kalian pengen tahu penjualan benar-benar terjadi nggak? Berarti kamu harus ngapain? Cek dokumen gitu. Jadi dengan kalian sudah punya daftar pertanyaan ini akan mempermudah ketika kalian nanti membuat rencana saya tuh ngauditnya mau ngapain. Nah, itulah fungsi asersi. Makanya ini di awal gitu ya, teman-teman. Gitu. Nah, kita bahas contoh singkat ya, sekilas di sini. Misal ya, sekarang kalian sudah ngaudit, sudah ngumpulin bukti, kalian kena bagian aset mesin, kalian ngumpulin bukti, kalian dapat info. Nah, jadi kalian sudah dapat bukan temuan ya, sudah dapat informasi nih, ada 4 informasi. Kita akan coba ya, jadi setelah asersi itu selain gunanya untuk tadi, ngerencanain itu juga untuk seperti ini, evaluasi. Kalian dapat temuan, kalian dapat info setelah kalian ngaudit, ini kalian langkah selanjutnya kalian identifikasi, ini ngaruh ke asersi yang mana ya? Ya gitu ya. Nah, jadi kita coba lihat ya contohnya nih. Yang ini ada 2 mesin senilai 30 juta yang ternyata mesinnya disewa dari supplier Z. Mesin ini hanya disewa selama 5 tahun dan tanggung jawab pengelolaan mesin ini masih pada supplier Z. Ini kita ada temuan, bukan temuan, ada informasi ini. Ini kira-kira ngaruh ke asersi yang mana ya? Jadi ketika auditor dapat informasi, ini ngaruhnya bisa ke asersi mana aja ya? Nah, atau asersi mana ya? Itu ya perlu teman-teman lakukan. Nah, karena ini aset, maka kenanya adalah asersi yang ini ya, asersi yang saldo ya, pilihannya cuma 4 ini. Ya, jadi kalau di sini ya, misalnya yang ini ya, kalau kita lihat ini mesinnya ini mesinnya dipegang perusahaan, tapi ini yang menguasai masih supplier Z. Wah, berarti ini hati-hati, jangan-jangan mesinnya bukan hak perusahaan. Cuma perusahaan nggak bisa pakai doang. Berarti ini apa? Ini kan rights and obligation. Asersi right obligation. Nah, seperti itu. Nah, itu tahapannya ya. Jadi selain untuk membantu membuat things to do ya untuk audit, ini juga membantu kita untuk mengevaluasi temuan. Oh, kita dapat informasi ini bisa ngaruh ke asersi mana ya? Gitu. Coba kita lanjut ya. Yang selanjutnya, satu mesin yang tercatat senilai 18 juta, ternyata ada salah pencatatan antara dokumen invoice dan pembayaran. Mesin tersebut dibeli ke vendor ternyata 120 juta. Kira-kira mesin tercatat tersebut vendor, kira-kira asersi apa teman-teman? Dari 4 asersi ini, antara keberadaan, kelengkapan, hak, dan penilaian, ini masuk asersi penilaian ya, karena kan nilai ya, salah catat atau enggak. Ya, ini masuk penilaian, kan gitu. Penilaian. Terus sama, hal selanjutnya, perusahaan mencatat depresiasi mesin dengan metode double declining. Mencatat depresiasi itu pakai rumus ya, teman-teman ingat ya, rumus ngitung, depresiasi per tahun sebesar. Nah, berarti perusahaan pakai rumus double declining. Ini kira-kira ngaruh asersi apa ya? Kan angka ya, angkanya bener nggak ya? Jangan-jangan perusahaan nyatet depresiasinya 5 juta, harusnya 6 juta, jangan dia salah. Nah, berarti ini masih sama ya, asersi penilaian. Nah, berarti ini temuan yang mungkin mempengaruhi asersi penilaian. Yang terakhir ya, contoh yang terakhir kita lihat, perusahaan mencatat bahwa mereka memiliki sebuah mesin di pabrik Sumatera senilai 35 juta. Baru diketahui ternyata mesin itu sudah hancur karena kebakaran sebelum tanggal tutup buku. Ya, tadi pada tanggal 10 Desember dia sudah hancur. Berarti ini asersi apa teman-teman? Kira-kira dari 4 yang ini? Asersi? Iya, existence, betul, existence atau keberadaan, betul ya. Nah, itu ya. Jadi itu fungsinya asersi, teman-teman. Jadi asersi itu secara gampangnya untuk di sini tahap ini teman-teman. Jadi pertama membantu auditor merencanakan ya, things to do-nya apa. Terus yang kedua adalah mengevaluasi. Jadi ada informasi nih. Nah, terus ini informasi ini ngaruh ke asersi mana ya? Nah, kayak begitu. Itu tahapannya. Oke, ini saya sudah ngasih contoh satu untuk yang akun aset saldo ya, untuk yang asersi saldo. Coba saya ingin ngajak teman-teman untuk diskusi. Silakan buka link ini ya. Nah, silakan membuka link ini, ya, link yang mural ini. Silakan teman-teman buka. Bagi yang belum pernah mengerjakan ini, harusnya sudah ya di kelas-kelas sebelumnya kita sudah sering bisa klik dulu di atas ya. Tapi kalau sudah sering ya kita diskusi bersama menggunakan aplikasi mural ini, silakan langsung diklik ya, langsung diklik linknya. Nah, masuk ke sini. Oke, teman-teman sudah semangat drag-dragan ya. Sebentar, jangan saking semangatnya ntar. Saya akan gambarkan dulu ya kegiatannya seperti biasa ya, teman-teman, yang teman-teman lakukan. Jadi di sini ada 3 soal ya. Karena waktu kita terbatas, 1 orang wajib jawab 1 aja. Ya, seperti biasa ya. Jadi teman-teman silakan kotak itu ya teman-teman drag ke soal yang teman-teman mau jawab ya, silakan. Terus langsung teman-teman jawab. Menurut teman-teman itu setiap situasi itu mempengaruhi, itu bisa mempengaruhi asersi apa? Oke, seperti biasa ya. Cuman bedanya adalah ini kalian wajibnya jawabnya 1 aja. Tapi kalau mau jawab lebih boleh ya, silakan. Kalau jawabnya mau lebih.
Monggo teman-teman silakan bisa diskusi sama teman ya, sendiri juga boleh atau mau diskusi kalau ada teman di sebelahnya. Saya rasa 4, karena cuma wajib 1, 4 menit cukup ya teman-teman ya. 4 menit cukup ya, monggo saya timer 4 nih. Oke, ya monggo silakan. Oh, udah selesai sebelum 4 menit ya, kita langsung bahas ya, seperti itu. Monggo silakan teman-teman. Jadi coba ya, kira-kira asersi apa itu ya? Kayak gitu. Ya, bisa. Ya. Hmm. Kalau boleh, kalian mau jawab lebih dari satu boleh loh ya. Silakan ya. Nah, gitu. Ya, lihat di sini. Saya minum dulu, teman-teman. Gitu. Oke, kalau jawab dari satu boleh loh, dapat scoring tambahan teman-teman ya. Nah. Bu, saya takut salah. Oh, tidak ada takut salah ya di kelas kita. Bukan takut salah dalam artian kita akan diskusikan. Ini mumpung belum dinilai ya. Kalau teman-teman masih ingat ya, ini mumpung studi kasusnya belum dinilai. Monggo bisa di drag itu kotaknya. Kalau mau jawab lebih dari satu boleh ya. Kalau kurang saya buatin lagi kotaknya. Ya, buat lagi kotaknya. Monggo yang masih merasa pengen jawab. Ya, masih ada waktu sedikit. Nah, seperti biasa ya, kita diskusi. Bedanya kalau yang sebelum-sebelumnya mungkin kita jawabnya beberapa ya. Kalau sekarang kalian wajibin jawabnya satu aja. Gitu deh. Mau jawab lagi? Sudah? Oke, ingat ya teman-teman, asersinya ini adalah asersi akun biaya selesai bot ya. Jadi dia asersi transaksi ya, dia asersi transaksi. Pilihannya di antara 5 ini ya, pilihannya di antara 5 ini ya, pilihannya gitu. 1 minute left ya. Oke, baik. Sudah kayaknya sudah ya. Sudah nggak ada tanda-tanda yang mau mengerjakan lagi. Oke, berarti waktu langsung saja sudah ini ya. Ya, baik. Jadi mau coba nggak? Sudah ya. Baik. Oke, kalau sudah mari kita bahas bersama-sama ya teman-teman. Kalau teman-teman karena sudah nggak ada yang ini ya, saya sudah melihat kelihatannya sudah pergerakannya sudah tidak banyak, maka kita langsung. Oke, kita mulai dari yang situasi pertama ya. Jadi di sini PTA melaporkan biaya reparasi dan perawatan mesin tahun 2022 senilai 120 juta. Situasi temuan informasi yang pertama pada 2 Januari 2022 perusahaan misalnya maaf, mencatat biaya reparasi senilai 30 juta atas jasa reparasi yang ternyata sudah selesai diberikan pada 24 Desember 2021. Nah, ini jawabannya sama semua ini. Ada yang mau coba menjelaskan kenapa kalian jawab ini? Silakan, ada yang mau coba? Oke, ada yang mau coba? Perlu saya sebut? Oke, panggil ya. Oke, kalau nggak coba Mas Fahmi. Gimana Mas Fahmi? Kamu menjawab situasi satu kah? Gimana? Ya, di situ saya menjawab cut off dikarenakan transaksinya tersebut tuh sudah dilaksanakan akan pada 2 Januari 2022, sehingga eh, seluruh transaksinya itu nggak dicatat dengan periode. Betul Ya, ya. Jadi betul. Ya. Gitu ya, Mas Fahmi. Jadi saya recap ya. Jadi Mas Fahmi bilang karena dia ini tidak dicatat di periode yang tepat ya. Betul ya, Mas Fahmi? betul. Betul. Ya, dicatat di periode yang tepat. Oke, jawabannya sama semua. Benar ya, teman-teman ya. Betul. Jadi karena ini dicatat di periode yang tepat, maka ini adalah asasi cut off. Oke, baik. Kita coba situasi 2. Jawabannya, ini menarik ini, situasi 2 ya. Lalu saya, berarti kayaknya dilematis, pada kabur semua yang lain ya, seperti itu. Oke, jadi situasi 2 ya, siapa ini yang jawab ya? Oke, langsung saya bahas saja, nggak apa-apa. Karena emang sengaja situasi 2 ini agak menantang memang soalnya. Jadi di sini situasi 2, akuntan baru PTA menemukan bahwa ada satu transaksi pembayaran reparasi mesin di mana hasil reparasi tersebut berdampak signifikan pada mesin dan berdampak menambah umur ekonomis mesin. Ini teman-teman agak susah dijawab, teman-teman nggak
materi AKM satu yang aset tetap memang. Makanya kalau teman-teman ingat ya, audit satu tuh syaratnya memang harus sudah pernah ngambil AKM ya. Kenapa? Karena ini memang harus tahu AKM mesin tetap, yaitu begini. Jadi kalau reparasi mesin, ya perbaikan mesin itu kalau perbaikannya itu sampai menambah umur ekonomis, ya jurnalnya itu harusnya nggak masuk biaya reparasi teman-teman. Jadi ketika teman-teman misalnya servis mobil ya, servisnya itu signifikan banget, jadi bahkan sampai mobilnya dipakai bisa tambah lama misalnya, atau reparasi gedung ya yang membuat tambah lama, itu dicatatnya bukan di biaya reparasi, tapi langsung asetnya. Nah, jadi harusnya langsung masuk ke aset mesin. Ini masuk, berarti beda akun ya, berarti kemungkinan ada potensi salah akun, berarti akun klasifikasi. Betul ya? Tadi yang jawab klasifikasi ya, kita klasifikasi sudah benar. Nah, akurasi, nah kurang tepat ya karena kalau akurasi bisa bicara tentang angka udah benar belum ya, nah, gitu. Tapi kalau ini akunnya, ya klasifikasi itu kuncinya di situ, akunnya udah benar atau belum. Terakhir coba situasi 3, PTA baru menemukan bahwa ternyata klaim tagihan biaya reparasi senilai 10 juta dari supervisor pabrik B ternyata adalah klaim palsu dan uang klaim masuk ke kantong pribadi supervisor tersebut. Ini paling banyak nih jawabnya. Siapa tadi yang jawab di sini? Ada yang mau siapa yang jawab tadi di sini? Ngaku. Coba saya mau tanya, Mbak Novi tadi jawab yang mana? Mbak, situasi 1, 2, atau 3? Saya situasi 3, Bu. Ya, jawabnya berarti keterjadian ya, begitu? Nah, karena sama semua ya Ya, Bu. jawabannya ya. Oke, kita betul ya. Betul ya jawabannya keterjadian. Kenapa? Karena kalau keterjadian itu, ini saya kasih tips ya. Jadi keterjadian itu biasanya kita bicara tentang transaksi fiktif. Ya, jadi nyatutnya itu ketinggian. Jadi misalnya perusahaan bilang biayanya 120 juta. Padahal realnya kurang dari itu. Nah, itu biasanya masalahnya asersi keterjadian. Jadi biasanya memang keterjadian itu isunya adalah di kemungkinan transaksi fiktif begitu. Oke, diskusinya ya begini. Mayoritas sudah pada betul ya. Memang situasi 2 saya sengaja buat menantang ya, sehingga ya mungkin tapi sudah ada benar lumayan, maka 1 gitu. Oke, ada yang mau bertanya atau komentar dulu teman-teman sebelum saya tutup dan saya membahas tugas yang perlu teman-teman kerjakan? Yang mau komentar? Oke, aman ya? Aman teman-teman? Ibu mau tanya, Ya, gimana? Ya, silakan. ini tadi yang situasi 2, ini kan kebetulan saya nggak jawab yang situasi 2 tadi. Nah, ini kan Ya, ada 2 jawaban, yang akurasi sama klasifikasi. Nah, ini mungkin yang akurasi kok, berarti kan ini tadi ada dilema 2 jawaban. Kalau yang bisa akurasi itu, salahnya di mana, Ibu? Gitu. Oke, kenapa akurasi salah ya? Oke, kenapa akurasi salah? Jadi, sorry, maaf, situasi 2 ini jawabannya bukan akurasi. Maaf ya, kalau saya kurang jelas. Jadi, jawabannya adalah klasifikasi. Yang benar adalah klasifikasi. Nah, berarti Bu, akurasi kok salah? Berarti akurasi itu yang seperti apa? Memang kebetulan di contoh situasi ini tidak ada yang tentang akurasi ya, tapi kalau akurasi itu bisa bicara tentang angka. Jadi, ini angkanya sudah angka yang metode perhitungan. Jadi, angkanya ini ada rumus, biaya perbaikan itu ada rumusnya loh, 10% dari nilai ini. Nah, itu biasanya kita akurasi. Jadi, akurasi itu biasanya kita bicara tentang angka, salah catat enggak, terus salah catat enggak, metode ngitung udah bener belum, jangan-jangan lupa dikurangi, jangan lupa dikali. Nah, seperti itu. Makanya ini bukan akurasi ya, cek geser keluar. Yang benar adalah klasifikasi. Oke, begitu Mbak Laras? Oke, sudah cukup jelas ya? Sudah, Ibu, terima kasih. Baik, saya rasa karena waktunya sudah ini ya sudah tipis. Oke, saya rasa saya langsung tutup ya. Kalau ada pertanyaan, monggo seperti biasa bisa menghubungi saya ya. Menghubungi saya seperti biasa jika ada pertanyaan di kontak yang sudah saya sediakan. Nah, saya rangkum untuk terkait dengan asersi teman-teman ya. Jadi asersi ini adalah pernyataan manajemen ya, pernyataan manajemen yang perlu dicek oleh auditor. Auditor perlu untuk memahami tentang asersi karena auditor itu tujuan kita ingin mengecek kewajaran atas laporan keuangan. Kita pengen cek laporan keuangan sudah benar atau belum. Nah, gimana kita bisa ngecek benar atau belum kalau kita aja nggak tahu sebenarnya itu apa aja sih implisitnya itu yang dinyatakan manajemen lewat laporan keuangan. Oleh karena itu ini mengetahui asersi adalah tahap awal yang penting ya dalam membuat tahap awal yang penting dalam melakukan audit atas laporan keuangan. Nah, teman-teman, seperti biasa untuk mata kuliah saya
semua materi video ya bisa dilihat seperti biasa di LMS di Bismart kita UNY. Nanti teman-teman bisa lihat untuk rekaman sudah ada video untuk mungkin teman-teman yang ingin merecap materi ini. PowerPoint yang digunakan sudah saya upload ya. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas ya sesuai dengan deadline yang tercantum. Ini belum bisa diakses karena memang waktunya belum ya. Tapi kalau waktunya sudah, nanti teman-teman bisa mengerjakan. Begitu ya. Baik. Terakhir ada komentar sebelum kita selesai? Cukup? Baik, terima kasih. Baik, saya rasa cukup untuk mata kuliah kita pada pagi hari ini. Mari kita menutup kegiatan kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Jangan lupa mengerjakan tugas ya, seperti yang sudah saya sampaikan. Dan juga jangan lupa untuk jika ada pertanyaan bisa disampaikan ke saya di kontak yang sudah tercantum di LMS. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.